Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TT4604. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis wireshark kami, yaitu remote service SSH. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rera Nisrina Abiyah dengan NIM 110122324 yang akan dilanjut dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sanjana Najwa dengan NIM 1101220146. Perkenalkan, nama saya Berbicara Muhammad Alif Sawaliana dengan NIM 110122236. saya Talzidan Baskoro dengan NIM 11012232272. Saya Dinda Tariska dengan NIM 110123025. Saya Muhammad Reza dengan NIM 110122354. Untuk yang pertama itu menyiapkan download dan instalasi. Yang perlu disiapkan yang pertama ada VirtualBox, lalu file ISO Ubuntu Server, dan yang ketiga aplikasi putih. Langkah pertama adalah menginstal OpenSSH di Ubuntu Server. Pada slide ini, di gambar ini terlihat bahwa layanan OpenSSH sudah aktif dan berjalan dengan baik. Boleh di next. Kemudian untuk melakukan koneksi SSH dengan putih, kita memerlukan alamat IP virtual mesin Ubuntu Server. Dan terlihat pada gambar di slide ini yang dikotakin oleh merah, yaitu alamat IP Ubuntu Server, yaitu 192.168.18.122. Nah, di sini adalah tampilan dari putih, di mana kita menggunakan alamat IP Ubuntu Server yang telah saya sebutkan tadi, dengan port 22. Untuk gambar sebelah kanan merupakan tampilan ketika kita berhasil melakukan koneksi SSH dengan memasukkan username dan password. SSH adalah protokol jaringan kriptografi yang digunakan untuk komunikasi data yang aman, perintah shell jarak jauh, autentikasi pengguna, dan layanan jaringan lainnya antara dua komputer yang terhubung melalui jaringan yang tidak aman, seperti internet. Hasil dan analisis. Sebelum masuk ke analisisnya, izinkan saya untuk menjelaskan teorinya dulu. Jadi application layer itu adalah lapisan ketujuh, lapisan paling atas dalam model OSI atau Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan aplikasi kepada pengguna akhir, jadi kayak tampilannya gitu. Dan protokol-protokolnya itu ada HTTP, ada SMPT, ada SSH, protokol yang bakal terlibat di analisis kali ini, dan FTP. Selanjutnya kita masuk ke analisis untuk application layer. Untuk application layer ini ada protokol yang terlibat saat proses remote service menggunakan putih, yaitu SSH atau secure shell. Ketika kita menggunakan putih untuk menghubungkan ke server Ubuntu melalui SSH, artinya kita menggunakan protokol SSH di lapisan application layer. SSH itu menyediakan mekanisme untuk autentikasi pengguna, transfer file, dan juga eksekusi perintah jarak jauh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori transport layer. Transport layer merupakan lapisan keempat pada OSI layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Dua protokol transport yang paling umum digunakan dalam internet adalah yang pertama TCP, yaitu protokol yang terlibat dalam capture-an ini. Yang kedua ada UDP. Selanjutnya ada analisis transport layer. Protokol transport layer yang terlibat dalam skenario ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol.
SSH menggunakan TCP sebagai protokol transportnya karena TCP menyediakan koneksi yang reliable dan menjamin pengiriman paket data. TCP sangat penting untuk SSH karena memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima tidak rusak dan urutannya tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan port service. Port adalah mekanisme yang digunakan dalam komunikasi jaringan untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang sedang berjalan di sebuah perangkat. Setiap koneksi jaringan TCP/IP memerlukan dua port, yaitu port sumber dan port tujuan, di mana port sumber itu digunakan oleh aplikasi pengirim untuk mengirim data, sedangkan port tujuan digunakan oleh aplikasi penerima untuk menerima data. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil capture Wireshark ke server destination-nya. Dalam Wireshark ini kita dapat melihat berbagai informasi terkait dengan port service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Di sini disebut bahwa port tujuan atau destination port itu adalah 22 yang menunjukkan bahwa koneksi ditunjukkan ke layanan SSH di server. Dan port sumber atau source port-nya adalah 62027 yang merupakan port dinamis yang dipilih secara acak oleh sistem operasi klien, yaitu komputer yang menjalankan putih untuk menginisiasi koneksinya. Baik, jadi sekian dari hasil analisis Wireshark kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.